Tata cara pelaksanaan ibadah haji. Menunaikan ibadah haji merupakan salah satu kewajiban umat muslim. Tiap tahunnya, jutaan umat muslim dari berbagai penjuru dunia berkumpul di Arab Saudi untuk melaksanakan ibadah haji. Nah, pada video pembelajaran kali ini, kita akan melihat bagaimana runtutan tata cara pelaksanaan ibadah haji. Yuk mari kita pelajari dan simak video sampai akhir. Ihram adalah keadaan seseorang yang telah berniat untuk melaksanakan ibadah haji atau umroh. Calon jamaah haji dan umroh harus melaksanakannya sebelum di miqat dan diakhiri dengan tahallul. Dan adapun persiapan sebelum ihram, yang pertama mandi dan membersihkan diri, kemudian memakai wangi-wangian disunahkan dan diperbolehkan. Yang ketiga membaca niat haji. Pelaksanaan ibadah haji dimulai pada tanggal 8 Dzulhijjah setelah ihram, dan persiapan seluruh jamaah haji pergi menuju ke Mina dan jamaah bermalam di sana sambil menunggu wukuf di padang Arafah. Selama di Mina, perbanyak memanjatkan doa, istighfar, zikir, talbiyah, tafakur, dan membaca Al-Quran. Setelah sholat subuh pada tanggal 9 Dzulhijjah, jamaah haji menuju ke Arafah untuk wukuf. Wukuf adalah berdiam diri di padang Arafah. Saat melakukan wukuf, umat Islam yang menjalankan ibadah haji diharuskan membaca doa-doa. Serangkaian kegiatan yang wajib dilaksanakan saat pelaksanaan ibadah haji dan dianjurkan untuk banyak-banyak memanjatkan doa, istighfar, zikir, talbiyah, tafakur, dan membaca Al-Quran. Sholat duhur dan asyar dijamak qashar awal atau diringkas 2 rakaat yang dilakukan pada waktu duhur. Setelah waktu maghrib atau tenggelamnya matahari, jamaah pergi ke Muzdalifah. Para jamaah haji akan bermalam mabit hingga waktu fajar. Di sana mereka melaksanakan sholat maghrib, sholat isya secara jamak dan qashar, serta melaksanakan sholat subuh. Kemudian pada tanggal 10 Dzulhijjah setelah sholat subuh, jamaah haji meninggalkan Muzdalifah untuk melakukan Jumrah Aqobah. Selama perjalanan, jamaah haji mengumpulkan batu kerikil yang akan digunakan untuk melempar jumroh. Dilakukan saat Jumrah Aqobah, yakni melontarkan kerikil sebanyak 7 kali ke arah dinding. Setelah Jumrah Aqobah, kemudian dilanjutkan mencukur rambut untuk perempuan. Untuk perempuan, mencukur setiap ujung rambutnya sebanyak ruas jemari dan dilanjutkan menuju ke Mekah untuk tawaf ifadah. Tawaf adalah kegiatan mengelilingi Ka'bah sebanyak 7 kali. Tawaf adalah salah satu amal ibadah yang dilakukan oleh umat muslim pada saat melaksanakan ibadah haji, di mana Ka'bah harus berada di posisi sebelah kiri kita. Kemudian dilanjutkan dengan sholat sunnah 2 rakaat di makam Nabi Ibrahim. Setelah melakukan sholat, dilanjut dengan meminum air zam-zam di tempat yang telah disediakan. Kemudian jamaah haji menuju ke Bukit Sofa ke Marwah untuk melaksanakan sa'i. Sa'i dilakukan dengan cara berlari-lari kecil dari Bukit Sofa ke Bukit Marwah sebanyak 7 kali dan dilaksanakan secara bolak-balik. Setelah melakukan sa'i, jamaah kemudian menuju ke Mina untuk bermalam dan melaksanakan sholat wajib setelah memasuki waktu sholat dan setelah sholat subuh. Jamaah kembali melakukan jumroh dan terdapat 3 jumroh yang harus dilakukan. Pada tanggal 11 Dzulhijjah, saat setelah melakukan sholat subuh, jamaah haji kembali melaksanakan lempar jumroh. Adapun melempar jumroh ada 3. Yang pertama ada jumroh ula, jumroh wusto,
Kemudian yang ketiga jumroh akobah, masing-masing sebanyak 7 kali. Setelah selesai melaksanakan 3 jumroh tersebut, jamaah kembali menuju ke Mina untuk bermalam. Selama di Mina juga dianjurkan membaca doa-doa dan melakukan sholat wajib. Setelah tanggal 2 Dzulhijjah, jamaah melaksanakan kembali 3 jumroh, yaitu jumroh ula, jumroh wusta, dan jumroh akobah. Kemudian dilanjut perjalanan menuju ke Mekah untuk melaksanakan tawaf wada. Tawaf ini dilakukan sebelum kembali ke negara masing-masing atau biasa disebut tawaf perpisahan. Dilakukan sebanyak 7 kali. Tawaf wada merupakan proses dari ibadah haji ini.